Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Materi kita kali ini tentang Indonesia zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Meskipun kalian sudah pernah ada yang mendapatkan materinya tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara, namun Ibu ulangi lagi dari awal ya. Kalian perhatikan di sini. Kerajaan di Indonesia itu yang bercorak Hindu-Buddha itu sebetulnya banyak sekali ya, namun karena keterbatasan waktu, jadi materinya kita batasi hanya di 11 kerajaan saja. Kalian perhatikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia itu, yang pertama adalah Kerajaan Kutai, kemudian Tarumanegara, Kalingga atau Holing, Sriwijaya, Mataram, Medang Kamulan. Kemudian di sini ada agamanya, ada tahunnya, ada raja terkenalnya, serta letak kerajaannya. Kemudian ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Singosari, Pajajaran, Bali, dan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di hulu Sungai Mahakam. Lokasi kerajaannya kalian perhatikan di sini letaknya dari peta tersebut ya. Ini yang besar zoom, ini letak kerajaannya. Kalau di dalam kotak yang kecil ini lihat dari Pulau Kalimantan. Nama kerajaannya ini disesuaikan dengan tempat penemuan prasastinya, yaitu di Kutai, karena tidak ada penyebutan nama Kutai di dalam prasastinya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Dilihat dari bentuk tulisannya yang menurut para ahli diperkirakan trennya pada abad ke-5. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Ini kalian lihat dari letak sungainya ya, Sungai Mahakam ini adalah sungai yang memiliki keunikan karena satu-satunya sungai di Indonesia yang memiliki ikan lumba-lumba air tawar itu hanya Sungai Mahakam. Ini lihat muaranya, banyak sekali mengalir anak-anak sungai ya, yang menunjukkan betapa suburnya wilayah tersebut. Nah, adapun sumber sejarah Kerajaan Kutai itu berupa prasasti yang modelnya itu seperti menhir atau tugu batu pemujaan pada masa zaman Megalitikum. Menhir di sini kalau di Kalimantan disebutnya yupa, yaitu tugu batu yang biasa fungsinya sebagai tugu peringatan untuk mengikat hewan kurban. Huruf yang digunakannya yaitu huruf Palawa dan bahasanya bahasa Sangsekerta yang berasal kira-kira dari tahun 400-an atau abad ke-5 Masehi. Isi prasastinya menceritakan tentang Raja Asowarman yang sangat terkenal dengan sebutan Sang Ansuman atau Dewa Matahari. Nah, istilah Sang Ansuman ini tidak ditemukan dalam agama apapun kecuali Hindu. Makanya meskipun prasasti ini tidak disebutkan prasasti ini bercorak Hindu, tapi dari istilah ini para sejarawan menyimpulkan bahwa kerajaan ini bercorak Hindu. Kemudian Mula Warman memberikan sedekah kepada Brahmana berupa 20.000 ekor sapi di dalam tanah suci Waprakeswara. Nah, istilah Brahmana ini juga sama, cuma ditemukan dalam agama Hindu saja, tidak ada dalam agama lainnya. Begitu juga dengan tanah suci Waprakeswara, tidak ditemukan dalam agama apapun kecuali agama Hindu. Kemudian para Brahmana mendirikan tugu sebagai peringatan atas kebaikan Raja Mula Warman. Adanya upacara Asmaweda, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menandai batas wilayah kerajaan, cuma ditemukan dalam kerajaan India yang bercorak Hindu saja. Kemudian disebutkan bahwa Mula Warman itu cucu dari Kudungga, anaknya dari Asowarman. Nah, prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia karena tidak ada prasasti lainnya yang usianya lebih tua dari kerajaan yang ditemukan di Kutai ini. Nih, angka 20.000 menurut para ahli sebetulnya ini bukan angka matematika. Ini angka
sanjungan rakyat kepada Brahmana, kepada raja. Saking banyaknya raja memberikan hadiah kepada Brahmana. Kemudian ini adanya silsilah Mulawarman, cucu dari Kudungga, anak dari Aswawarman. Ini ada 3 nama raja yang disebut ya. Dari ketiga nama raja ini yang memiliki nama unik itu yaitu nama Kudungga ya. Nanti kita akan tahu kenapa namanya bisa unik begini. Kemudian kehidupan politiknya, dari prasasinya dapat diketahui kalau kerajaan ini didirikan oleh Kudungga. Kudungga ini tadinya adalah seorang raja yang dipilih berdasarkan primus inter pares, atau siapa yang paling kuat maka dia yang berkuasa. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Nah, pada saat dia sedang berkuasa ini, agama Hindu masuk ya. Kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa Mulawarman, anaknya Aswawarman. Terbukti nama dia yang disebut berulang-ulang. Nah, nama Kudungga ini merupakan nama asli pribumi yang belum terpengaruh oleh kebudayaan India atau kebudayaan Hindu. Namun anaknya Aswawarman diduga telah memeluk agama Hindu. Ini didasarkan atas penggunaan kata Warman oleh Aswawarman, kemudian diturunkan juga kepada anaknya yang bernama Mulawarman. Nah, pergantian sistem kerajaan secara turun-temurun ini juga merupakan pengaruh dari Hindu ya, karena di Indonesia tidak dikenal tadinya istilah turun-temurun tersebut. Kemudian kehidupan ekonomi dan sosial. Dari prasasinya tersebut dapat diketahui kalau kerajaan ini terletak di Sungai Mahakam, sehingga masyarakatnya mengandalkan pada sektor agraris, pelayaran, dan perdagangan. Adanya sedekah raja kepada Brahmana menunjukkan hubungan sosial yang harmonis antara raja dan pemuka agama, sehingga dengan rakyat pun akan menjadi romantis dan rakyat pun akan sejahtera. Yang berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kalian amati letak geografis dari kerajaan tersebut ya. Ini yang berwarna oranye ini. Ini letaknya di Pulau Jawa bagian barat sebelah utara yang sekarang terletak di Provinsi Banten, DKI, dan sebagian Jabar. Adapun sumber tertulis prasastinya dari Kerajaan Tarumanegara ini ada 7. Mohon maaf ya kalau di sini cuma ada tulisannya 6. Sebetulnya 7 ya, kalian nanti tambahkan sendiri. Yang pertama prasasti Ciaruten, yang kedua Muara Ciantan, yang ketiga Kebon Kopi, yang keempat prasasti Jambu atau Pasir Koleangka, kemudian prasasti Cidanghiang, prasasti Tugu, dan prasasti Pasir Awi. Nah, kalian lihat ini dari peta ini bisa diketahui ini kerajaan ini sangat subur sekali ya, banyak dialiri oleh sungai-sungainya. Ini nomor ini menunjukkan letak dari prasasti tersebut ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ini yang nomor 5 tuh adanya di Pandeglang ya, Kecamatan Munjul. Ini nomor 1 di Bogor. Ini nomor 1 dengan nomor 3 ya. Pas seberang-seberang sih ini juga memang tidak terlalu jauh dengan Muara Cianten. Cuma ini skalanya enggak terlalu valid kata ibu ya. Karena jaraknya ini dari 1 ke 3 ini cuma nyebrang jalan. Ini dari 1 ke 2 itu agak jauh juga sebetulnya. Tapi di sini kayaknya sama aja ya. Nah, adapun sumber bendanya yaitu berupa Candi Batujaya yang ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Dilihat dari bentuknya, diperkirakan candi ini bercorak Buddha karena modelnya itu seperti bunga teratai yang disucikan dalam agama Buddha. Keunikan dari prasasti ini terbuat dari batu bata merah, bukan dari batu yang biasa ditemukan di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Candi ini tersebar di tengah sawah berupa 62 situs candi. Alhamdulillah tahun 2012 Ibu pernah ke sini ya. Kemudian ada juga Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Cibuaya 2. Ini dari modelnya ini kelihatan kalau ini adalah peninggalan yang bercorak Hindu. Kemudian ada juga sumber berita Cina.
Menurut pendeta Fahien dalam bukunya Fakauci, diceritakan ia pernah singgah di Yepoti pada tahun 414 Masehi dalam perjalanan pulangnya dari India. Jadi, si Fahien ini orang Cina, dia pergi ke India, kemudian pas mau balik lagi ke Cina, dia singgah di Yepoti. Yepoti ini ini lapalnya Cina ya, oleh para sejarawan ditafsirkan sebagai Jawa Dwipa yang singgahnya tahun 414 Masehi. Sebetulnya kalau di dalam bukunya Fakauci tidak disebutkan angka tahun 414 Masehi sih. Yang disebutkannya itu angka tahunnya angka tahun Cina. Tapi setelah dikonversi oleh para sejarawan ke dalam tahun Masehi, tahunnya jatuhnya 414 Masehi. Sengaja tahun ini yang menjadi ukuran karena ini ukurannya tahun yang paling populer, yang paling banyak diketahui oleh kita ya. Nah, menurut Fahien disebutkan bahwa di Yepoti terdapat banyak penganut berhala. Ini maksudnya masyarakat kebanyakan ya. Kemudian di istana ada yang menganut agama Hindu dan ada sedikit orang Buddha. Oh iya, kalian tahu nggak siapa yang disebut dengan penganut berhala ini? Penganut berhala ini oleh para sejarawan ditafsirkan adalah orang-orang Indonesia yang masih menganut kepercayaan lama yang bersifat animisme, dinamisme. Kemudian ada juga berita dari dinasti Sui dan dinasti Tang. Kedua dinasti ini ibaratnya mereka berkuasa pada saat kerajaan Tolomo ini masih ada ya. Nah, Tolomo ini oleh para sejarawan ditafsirkan sebagai kerajaan Taruma karena berkembangnya pada masa abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Disebutkan bahwa dinasti Sui dengan dinasti Tang ini berturut-turut pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Tolomo. Kemungkinan dinasti Tang ini berkuasa sebagai pengganti dari kerajaan dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Sui ya. Nah, sekarang kita ke sumber berita dalam negeri. Yang pertama yaitu prasasti Ciaruten. Ini ditemukannya di Sungai Ciaruten ya di sini. Ini masih asli, belum diangkat. Ibu ke sana sudah diangkat tahun 2012. Adanya di Kecamatan Ciampea. Di sini disebutkan nama seorang raja yang bernama Purnawarman dengan lukisan sepasang kakinya yang diyakini sebagai seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam konsep agama Hindu dikenal sebagai dewa pemelihara, sehingga raja itu dilambangkan kekuasaannya sekaligus juga sebagai pelindung rakyatnya. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya Sanskerta. Kemudian nyebrang dari prasasti Ciaruten akan ketemu dengan prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ukurannya mungkin segede meja ruang tamu yang lumayan besar ya. Terdapat gambar bekas dua telapak kaki gajah. Kalau dibandingkan dengan gajah ukuran sekarang ini kayaknya gede banget ya. Ibu karena pernah ke sana ya. Menurut para sejarawan, ini telapak kaki gajah ini diidentikan sebagai kaki gajah Airawata, yaitu kendaraan yang biasa digunakan oleh Dewa Wisnu. Tidak ada tulisannya, cuma gambar aja. Kemudian yang berikutnya adalah prasasti Tugu yang ditemukan di Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Dulunya Tugu masuk dalam wilayah Bekasi ya. Prasasti ini berisi 5 baris dengan menggunakan tulisan Pallawa dan huruf Sanskerta. Diceritakan tentang Raja Purnawarman yang memerintahkan untuk membuat kanal atau semacam menggali saluran air ya, namanya Air Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tumbak. Tumbak ini nama ukuran ya, yang masih dipakai sampai saat ini di wilayah Parahyangan seperti di Bandung. Satu tumbak itu sama dengan sekitar 14-15 meteran. Jadi kalau 6.112 tumbak itu sekitar
85,5 km yang bisa dikerjakan dalam tempo waktu 3 pekan atau 21 hari tanpa adanya ekskavator maupun traktor ya atau alat-alat berat lainnya. Ini luar biasa ya, pengerjaannya cepet banget gitu untuk zaman itu. Nah, setelah selesai mengadakan penggalian sungai ini, kemudian Kerajaan Tarumanegara mengadakan selamatan berupa pemberian 1000 ekor sapi oleh raja kepada para Brahmana. Ini angka 1000 dengan angka 20.000 dalam kerajaan Kutai menurut para sejarawan ini sama aja ya. Bukan angka matematika. Ini angka sanjungan rakyat kepada rajanya. Kemudian yang berikutnya prasasti Pasir Jambu atau prasasti Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak Bogor, berisi tentang sanjungan kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman lagi yang disebutkan ya. Di prasasti ini juga terukir telapak kaki, isinya 2 baris puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Alhamdulillah Ibu sudah kesini juga. Ini namanya prasasti Cidanghiang yang ditemukan di pinggir sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Pandeglang. Makanya sering juga disebut sebagai prasasti Munjul. Prasasti ini juga sama, menggunakan huruf Pallawa, bahasa Sangsekerta. Isinya juga sama, puisi yang memuji keagungan dan keberanian dari Raja Purnawarman. Terus yang berikutnya ada prasasti namanya prasasti Pasir Awi, ditemukan di Pasir Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur, dengan aksara Ika. Tapi sayang ya, prasasti ini belum bisa dibaca sampai hari ini oleh para ahli. Di dalam prasasti ini terdapat pahatan gambar dahan dengan rantingnya, kemudian daun-daunan, buah-buahan, serta gambar sepasang telapak kaki juga. Kemudian yang berikutnya prasasti Muara Ciantan. Ini prasasti Muara Ciantan ini dari prasasti Ciaruten tidak terlalu jauh ya jaraknya. Masih satu aliran sungai juga sebetulnya. Prasasti ini ditemukannya di Sungai Cisadane. Bentuk hurufnya Ika, namun sayang belum bisa dibaca juga ya. Ini batunya gede banget ya. Ada kali seukuran meja makan atau segede kerbau gitu yang gede banget ya. Ibu waktu ke sana ini airnya lagi surut kayak gini ya. Kalau lagi pasang ini sampai ke tangga ini ketutup sama air. Sampai hari ini belum diangkat ya, masih di sini karena memang gede banget batunya. Nah, dari beberapa sumber yang sudah dibaca tersebut, akhirnya dapat disimpulkan kehidupan politik dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, dari bukti prasastinya dapat diketahui raja yang pernah memerintah di sana hanyalah Raja Purnawarman saja. Meskipun dari sumber lain ada disebutkan silsilah raja-raja Tarumanegara ya, tapi itu dari banyak sumber ya, termasuk sumber lisan gitu, sumber carita, maupun naskah-naskah kuno. Raja Purnawarman adalah raja yang paling besar yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini terbukti dari berita prasasti Tugu adanya perintah dari raja untuk menggali sebuah sungai. Kemudian penggalian sungai ini sangat besar artinya sebagai sarana pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan rakyat. Kehidupan ekonomi dan sosial dari prasastinya dapat diketahui kalau di kerajaan ini terdapat beberapa sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakatnya, sehingga masyarakatnya mengandalkan pada sektor agraris, pelayaran, dan perdagangan. Adanya sedekah raja kepada Brahmana menunjukkan hubungan sosial yang harmonis antara raja dengan pemuka agama, sehingga bisa disimpulkan bahwa raja dengan rakyat dan pemuka agama itu rukun. Makanya rakyat juga menjadi sejahtera. Yang ketiga yaitu Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga.
Nama Holing ini sebutan dari sumber Tiongkok ya. Kerajaan ini diperkirakan bercorak agama Buddha yang mendiami wilayah Jawa Tengah. Lokasi pusat kerajaan ini masih belum jelas ya, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang nih. Kalau lihat di sini, ini adanya di pesisir utara Jawa Tengah ya. Nanti kita lihat berita berikutnya. Nah, sumber berita prasastinya yang pertama adalah berita prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan huruf Kawi. Sudah bukan lagi Pallawa ya. Huruf Kawi itu adalah huruf kuno tulisan Jawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Isinya mengenai keluarga Dapunta Sailendra sebagai cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Sailendra. Kemudian yang berikutnya, Prasasti Tukmas. Ditemukannya di lereng sebelah barat Gunung Merapi dekat Lebak, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang. Prasasti ini isinya tentang pujian kepada mata air yang keluar dari celah bebatuan bagaikan Sungai Gangga. Dari prasasti ini dapat disimpulkan bahwa prasasti ini bercorak Hindu ya, karena Sungai Gangga itu kan sungai yang disucikan dalam agama Hindu. Prasasti ini masih menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya bahasa Sanskerta. Kemudian sumber berita lainnya yaitu sumber benda berupa Candi Angin-Angin yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling. Ini disebut sebagai peninggalan dari Kerajaan Holing karena nama tempat penemuannya ditemukan di Kecamatan Keling. Menurut para ahli, kemungkinan dulunya ini adalah pusat dari Kerajaan Holing atau Kalingga tersebut karena kelama-kelamaan gitu lidahnya dari Kalingga menjadi Keling. Candi ini ketika ditemukan tidak ada namanya, tidak ada sumber tulisannya, disebut angin-angin itu karena letaknya ada di puncak gunung ya yang sering terkena angin. Makanya disebut angin-angin meskipun adanya di puncak, tapi kondisinya itu tetap kokoh gitu ya, meskipun ada di atas juga yang sering terkena terpaan angin. Nah, tidak jauh dari situ ditemukan juga di wilayah masih kecamatan yang sama, namanya Kecamatan Keling, ada namanya Candi Bubrah. Ini candi ini karakteristiknya tersendiri ya. Beda dengan candi angin-angin yang sebelumnya. Nih Candi Bubrah ini dinamakan demikian karena ketika ditemukan ini kondisinya udah berantakan gitu, udah luluh lantak atau dalam bahasa Jawa disebut bubrah, makanya disebut Candi Bubrah. Tapi tidak ada tulisan apapun ya mengenai candi ini. Kemudian sumber berita kronik Cina yang pertama dari dinasti Tang. Dikatakan menurut dinasti Tang, Kalingga itu terletak di pesisir laut selatan, di sebelah utaranya terletak Tak Henla atau Kamboja sekarang. Di sini disebutkan terletaknya di pesisir laut selatan, tapi kalau kita melihat peta yang tadi adanya di pesisir utara. Makanya para sejarawan itu masih silang pendapat ya mengenai pusat kerajaan Holing ini. Kemudian di sebelah timurnya terletak Poli atau Bali, yang di sebelah baratnya ada Sumatera. Kemudian, ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Rajanya tinggal di suatu bangunan yang besar bertingkat, berarti ini sudah punya lebih dari satu lantai ya. Kemudian atapnya terbuat dari daun palem dan singgasananya terbuat dari gading gajah. Penduduk Kalingga dikatakan sudah pandai membuat arak dari enau. Enau itu sama dengan aren ya, yang biasa buahnya dikonsumsi oleh kita, yang biasa disebut dengan kolang-kaling itu tuh. Nah, arak enau ini sebetulnya nira atau air dari sari bunganya yang kalau dimasak itu bisa menjadi gula aren yang biasa kita kenal yang warna merah itu ya, merah kecoklatan. Nah, kalau dibiarkan ini berfermentasi sehingga menjadi minuman beralkohol. Kemudian Kalingga juga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah.
Sejak tahun 674, Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan yang bernama Ratu Sima. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kalingga ini sangat aman dan tentram. Kemudian ada juga catatan Ising yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa pernah menjadi pusat agama Buddha Hinayana. Di Kalingga, pendeta Buddha yang bernama Huining menerjemahkan kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin bersama pendeta Jawa yang bernama Janabhadra. Kitab terjemahannya ini antara lain memuat cerita tentang nirwana. Kemudian kita ke kehidupan politiknya ya. Kerajaan Holing ini diperintahkan oleh Ratu Sima pada tahun 647 Masehi yang diperintahkan oleh seorang raja perempuan yang sangat tegas, adil, dan bijaksana. Ketegasan Ratu Sima ini terbukti pada saat ia menghukum putranya sendiri yang dianggap telah melanggar aturan. Jadi ceritanya begini ya. Mengenai ketegasan Ratu Sima ini terkenal sampai ke negeri Cina, sehingga ada seorang raja Cina yang berusaha untuk menguasai kerajaan Holing. Namun sebelum menguasai kerajaan Holing, raja ini melakukan penyelidikan dulu dengan cara menyimpan sekantung emas di kerajaan Holing. Nah, si emas ini kemudian dibiarkan aja di pinggir jalan gitu yang biasa dilalui oleh orang-orang. Nah, berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, itu si emas ini di situ nggak ada yang berani ternyata ngambil satupun. Sampai suatu ketika tanpa sengaja putra mahkota dari Ratu Sima ini menginjak si emas tersebut. Nah, karena dianggap melanggar hukum, ini si putra mahkota ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya sendiri. Nah, raja yang menguji ketegasan dari Ratu Sima ini namanya Raja Tasih ya. Nah, si raja ini, maksudnya Ratu Sima ini kemudian menghukum putranya dengan cara dihukum mati. Tapi para pembesar kerajaan kemudian banyak yang protes, sehingga kalau tadinya mau dihukum mati, akhirnya hukumannya itu dipotong menjadi hanya hukuman potong kaki saja. Kemudian dalam cerita Parahyangan disebutkan Ratu Sima ini menikah dengan Mandi Minyak. Mandi Minyak ini adalah putra mahkota dari kerajaan Galuh yang ada di Jawa Barat. Kemudian Mandi Minyak menjadi raja kedua di kerajaan Galuh. Jadi yang pertama itu bapaknya, yang keduanya Mandi Minyak. Kemudian Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Sanaha. Nah, Sanaha ini kemudian menikah dengan Raja Galuh ketiga, jadi penggantinya dari suaminya ya, yang bernama Bratasenawa. Nah, dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak yang bernama Sanjaya. Setelah Ratu Sima menikah, cucunya ini Sanjaya kemudian menjadi raja di Kalingga bagian utara, yang selanjutnya disebut dengan Kerajaan Bumi Mataram. Nah, setelah itu Raja Sanjaya mendirikan dinasti Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Dinasti kerajaan adalah sistem kerajaan di mana pemimpin kerajaannya itu penerusnya berasal dari anak cucunya. Nanti di Mataram itu ada dinasti Sanjaya, ada dinasti Shailendra ya. Kemudian kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakatnya berjalan dengan teratur, telah mengenal tulisan, serta mengenal ilmu pengetahuan dan astronomi. Bahasa yang digunakannya menurut sumber Cina disebut bahasanya Kunlun. Di bidang sosial budaya, masyarakat Kalingga telah mengenal lembaga masyarakat yang memiliki fungsi dan tugas yang jelas.
hukum dan undang-undang dilaksanakan oleh masyarakat. Terbukti tadi adanya protes dari para pembesar kerajaan yang menghukum putra mahkota ya dengan hukuman mati, kemudian diringankan dengan hukuman potong kaki. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau tidak ada yang mengerti boleh kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.